Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hello everyone. Saya di sini ingin menjelaskan sebuah materi, yaitu struktur dan cacat kristal, yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah material teknik. Sebelumnya, memperkenalkan diri, saya Ahmad Sofyan. Ini dia biodata lengkap saya. Yang pertama, nama Ahmad Sofyan dengan NIM 231090300274. Kelas 02 MSSE 003. Prodi Teknik Mesin, Matkul Material Teknik dari Reguler CS. Ya, kita langsung mulai saja. Yang pertama yaitu materi struktur kristal. Apakah kalian pernah mendengar struktur kristal? Struktur kristal merupakan sebuah ilmu di salah satu mata kuliah material teknik, di mana struktur kristal merupakan bagian dari atom atau sebuah bentukan dari sebuah material. Oke, kita lanjut pendahuluan materi, di mana struktur atom adalah susunan partikel subatom yang membentuk sebuah atom. Atom terdiri dari 3 jenis partikel dasar, yaitu proton, neutron, dan elektron. Proton yaitu bermuatan positif, terletak di dalam inti atom, serta menentukan identitas unsur, suatu unsur atau dalam kurung nomor atom. Terus ada neutron, tidak bermuatan alias netral, juga terletak di dalam inti atom, menambah massa atom dan mempengaruhi kestabilan inti. Yang terakhir ada elektron, di mana bermuatan negatif, terus mengelilingi inti dalam orbital-orbital atau kulit elektron, serta terlibat dalam reaksi kimia dan ikatan antar atom. Jadi, struktur kristal masih ada kaitannya dengan struktur atom. Selanjutnya, ada sistem kristal. Sistem kristal adalah cara untuk mengklasifikasi kristal berdasarkan simetri dan parameter Kisi, ukuran dan bentuk unit sel. Dalam kristalografi, ada 7 sistem kristal utama yang masing-masing memiliki karakteristik geometris dan simetri tertentu. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang 7 sistem kristal tersebut. Yang pertama, sistem kubik. Ciri-ciri semua sisi sama panjang. A sama dengan B sama dengan C. Dan semua sudut antara sumbu adalah 90 derajat. Jenis-jenis sistem kubik. Yang pertama, kubus sederhana atau simple kubik, atau disingkat SC. Kubus berpusat padan, body centered kubik atau BCC. Terus ada kubus berpusat muka atau face center kubik atau FCC. Contoh materialnya yaitu garam dapur, NaCl, berlian, tembaga, besi, yang merupakan material yang cukup tahan pada suhu tinggi. Yang kedua ada sistem tetragonal. Ciri-cirinya 2 sisi sama panjang
A sama dengan B. Dan semua sudut antar sumbu adalah 90 derajat. Jenisnya yaitu tetragonal sederhana atau simple tetragonal. Terus ada tetragonal berpusat badan, body-centered tetragonal. Yaitu contoh materialnya ada zircon atau ZrSiO serta timah putih. Selanjutnya yang ketiga, sistem ortorombik atau orthorhombic. Ciri-cirinya yaitu semua sisi berbeda panjang. A dan B dan C yaitu berbeda, dan semua sudut antar sumbu adalah 90 derajat. Jenis-jenisnya yaitu orthorhombic sederhana atau simple orthorhombic. Selanjutnya ada orthorhombic berpusat badan. Terus ada orthorhombic berpusat dasar, serta orthorhombic berpusat muka. Contoh materialnya yaitu belerang, olivin, dan topas. Yang keempat ada sistem heksagonal. Ciri-ciri heksagonal yaitu dua sisi sama panjang, A sama dengan B. Dua sudut antar sumbu adalah 90 derajat, dan sudut ketiga adalah 120 derajat. Jenisnya yaitu heksagonal. Contoh dari materialnya yaitu ada grafit, benang sutra, yang merupakan material pada suhu rendah. Terus yang kelima ada sistem trigonal atau rhombohedral. Ciri-cirinya yaitu semua sisi sama panjang, A sama dengan B sama dengan C, dan semua sudut antar sumbu sama, tapi tidak 90 derajat. Jenisnya yaitu trigonal atau rhombohedral. Contoh materialnya itu kalsit dan kuarsa. Terus yang keenam ada sistem monoklinik atau monoklinik, di mana ciri-ciri ini semua sisi berbeda panjang. A dan B dan C itu berbeda. Dua sudut antar sumbu adalah 90 derajat, dan sudut ketiga bukan 90 derajat. Jenis-jenisnya yaitu monoklinik sederhana, simple monoklinik, monoklinik berpusat dasar atau base center monoklinik. Contoh dari materialnya itu gypsum, mika, dan klorit. Yang ketujuh, sistem triklinik atau triklinik. Ciri-cirinya yaitu semua sisi berbeda panjang dan semua sudut antar sumbu bukan 90 derajat. Jenisnya yaitu triklinik. Contoh dari materialnya yaitu albit dan kyanit. Jadi, sistem kristal ini menentukan banyak sifat fisik dan kimia dari kristal, termasuk bentuknya, cara mereka retak atau pecah, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan cahaya. Jadi, sistem kristal ini sangat mempengaruhi sebuah struktur kristal. Nah, di sini ada contoh dari trigonal system, di mana sistem kristal trigonal juga dikenal sebagai sistem rhombohedral, merupakan salah satu dari 7 sistem kristal dalam kristalografi. Di sini berikut adalah beberapa karakteristiknya, di mana sistem trigonal memiliki simetri yang unik, dengan 3 sumbu kristal yang semuanya sama panjang dan saling berpotongan. Terus dari kisi kristal di dalamnya ditandai oleh parameter kisi yang sama untuk semua 3 sumbu. Setelah itu contohnya itu ada kalsit, kuarsa, dan dolomit. Nah, di sini ada contoh gambarnya dari dipramid, rhombohedron, dan skalenohedron.
Selanjutnya ada bidang kristal, di mana bidang kristal adalah permukaan yang melalui titik-titik isi dalam struktur kristal. Bidang-bidang ini memainkan peran penting dalam memahami sifat fisik dan kimia kristal, termasuk kekuatan mekanik, difraksi sinar X, dan reaktivitas kimia. Dalam kristalografi, bidang kristal sering diidentifikasi menggunakan indeks Miller, di mana bidang kristal adalah sebuah permukaan imajiner yang melewati titik-titik isi dalam kristal. Nah, sini ada indeks Miller, di mana merupakan bidang kristal sering dinyatakan dengan indeks Miller, yaitu sebuah notasi yang menggunakan 3 angka, yaitu HKL, untuk menggambarkan orientasi bidang tersebut dalam fisik kristal. Yang pertama ada indeks Miller untuk bidang kristal, di mana indeks Miller adalah cara untuk mengidentifikasi bidang dalam kristalografi. Berikut adalah langkah-langkah untuk menentukan indeks Miller untuk sebuah bidang kristal. Yang pertama, identifikasi interrupsi bidang, di mana tentukan bidang tersebut memotong sumbu X, Y, dan Z dari kisi kristal. Misalkan bidang memotong sumbu X pada titik A, sumbu Y pada titik B, dan sumbu Z pada titik C. Yang kedua, ambil resiprokal, di mana resiprokal diambil dari titik-titik interrupsi tersebut. Jika bidang memotong sumbu X pada A, maka resiprokalnya adalah 1/A, dan demikian pula untuk sumbu Y dan Z. Ketiga, kalikan untuk menghilangkan pecahan, di mana jika ada pecahan dalam resiprokal, kalikan semua nilai resiprokal dengan bilangan yang tepat untuk menghilangkan pecahan tersebut. Yang terakhir, tuliskan dalam notasi indeks Miller, di mana letakkan angka-angka tersebut dalam kurung bulat, misalkan HKL. Pentingnya bidang kristal. Di sini yang pertama ada difraksi sinar X, di mana bidang-bidang kristal menghasilkan pola difraksi yang digunakan untuk menentukan struktur atom kristal. Yang kedua, kekuatan mekanik, di mana sifat mekanik kristal seperti kekuatan, kekerasan, sering bergantung pada orientasi bidang kristal. Yang ketiga, reaktivitas kimia, di mana reaktivitas kimia suatu kristal bisa berbeda pada berbagai bidang kristal, yang penting dalam katalisis dan korosi. Yang keempat, ada deformasi plastis, di mana deformasi plastis pada kristal terjadi melalui pergerakan dislokasi yang bergantung pada orientasi bidang-bidang slip tertentu. Nah, di sini ada contoh dari material dan bidang kristalnya. Yang pertama ada grafit, di mana bidang basal 0001 adalah bidang yang lemah yang memungkinkan lapisan-lapisan grafit meluncur satu sama lain. Jadi antar lapisannya ini saling tergelincir lah hitungannya gitu. Terus yang kedua ada besi, di mana pada suhu tinggi besi memiliki struktur FCC dengan bidang 111 yang merupakan bidang slip utama. Yang ketiga ada berlian, di mana struktur FCC berlian dengan bidang 111 yang sangat kuat dan tidak mudah ditembus. Nah, berlian ini salah satu material yang paling kuat lah di antara material yang lainnya. Jadi wajar harganya mahal karena ya kekuatannya juga bagus, serta
kelangkaannya. Nah, selanjutnya ada kisi kristal, di mana kisi kristal adalah susunan 3 dimensi dari atom, ion, atau molekul dalam pola berulang yang membentuk struktur kristal. Struktur ini ditentukan oleh unit sel yang merupakan blok dasar yang diulang secara periodik dalam 3 dimensi untuk membentuk kisi kristal. Tiap jenis kristal memiliki pola kisi yang berbeda yang mempengaruhi sifat fisik dan kimianya. Nah, di sini ada beberapa contoh kisi kristal termasuk kisi kubik, tetragonal, ortorombik, dan heksagonal. Nah, kalian bisa lihat pada gambar ini perbedaan kisi-kisi pada bentuk bangunannya. Nah, setiap kisi-kisi pasti memiliki kekuatan yang berbeda yang menghasilkan sudut ataupun kerangka kristal yang berbeda-beda, sehingga mempengaruhi dari sifat, karakteristik, dan ketahanannya. Nah, struktur kristal adalah susunan atom, ion, atau molekul dalam pola 3 dimensi yang teratur dan berulang dalam suatu material. Struktur ini ditentukan oleh bagaimana unit dasar disebut sel satuan yang diatur dan diulang dalam ruang. Ada beberapa jenis struktur kristal yang berbeda, tergantung pada simetri dan pengaturan atom-atomnya. Masuk, yang pertama ada kubus sederhana atau simple kubik. Yang kedua ada kubus berpusat badan atau body center kubik atau BCC. Yang ketiga ada kubus berpusat muka atau face center kubik FCC. Terus yang keempat ada heksagonal tertutup rapat atau hexagonal close packed atau HCP. Nah, pada setiap struktur kristal ini memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda yang dipengaruhi oleh karakteristik material tersebut seperti kerasan, titik releh, dan kekuatan mekanis. Nah, dari karakteristik dan kekuatan mekanisnya ini dipengaruhi juga oleh kisi kristalnya. Yang pertama ada struktur kristal kubus sederhana atau simple kubik, di mana merupakan salah satu jenis struktur kristal yang paling dasar dan mudah dipahami oleh kita semua. Jadi struktur kristal kubus sederhana adalah susunan 3 dimensi atom di mana setiap atom terletak di sudut-sudut sebuah kubus. Nah, jadi setiap sudut kubus itu ada atomnya. Yang pertama, ciri-ciri struktur kristal kubus sederhana yaitu setiap kubus memiliki 8 atom di 8 sudutnya. Selanjutnya, hanya ada satu jenis atom dalam unit sel. Jadi, semua atom yang ada di unit sel itu sama jenisnya. Terus yang ketiga ada koordinasi atom adalah 6, di mana setiap atom berhubungan dengan 6 atom tetangga. Jadi saling ada pasangannya gitu. Terus yang B ada koordinasi dan kepadatan atom. Yang pertama ada koordinasi atom, di mana setiap atom dalam struktur kubus sederhana ini berkoordinasi dengan 6 atom tetangga. Ini berarti bahwa setiap atom memiliki 6 atom terdekat yang berjarak sama di sekitar itu. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, dan belakang. Selanjutnya ada faktor pengisian ruang atau packing factor. Faktor pengisian ruang adalah fraksi volume dalam sel satuan yang ditempati oleh atom.
di mana dalam kubus sederhana ini sekitar 52,4% dari volume sel satuan ditempati oleh atom, sisanya adalah ruang kosong. Nah, dari persentase ini ditemukan yaitu dari sebuah perhitungan dengan perhitungan yang ada pada aturan yang ada. Selanjutnya ada contoh dan aplikasi dari sebuah struktur kristal kubus sederhana. Yang pertama, contoh material, di mana contoh material struktur kristal kubus sederhana jarang ditemukan dalam unsur-unsur alami karena kurang efisien dalam hal pengisian ruang. Selanjutnya ada polonium, adalah salah satu dari sedikit unsur yang mengkristal dalam struktur kubus sederhana pada kondisi normal. Terus aplikasinya yaitu pemahaman tentang struktur kubus sederhana penting sebagai dasar untuk mempelajari struktur kristal yang lebih kompleks. Nah, jadi struktur kristal kubus sederhana ini awal mula kita yang harus dipelajarinya, sehingga kita bisa memahami struktur kristal yang lebih rumit lagi. Terus digunakan dalam pendidikan sebagai contoh dasar struktur kristal untuk membantu memahami konsep dasar kristalografi. Terus ada simetri dan kisi grafis dari sebuah struktur kubus sederhana. Yang pertama ada simetri. Struktur kubus sederhana memiliki simetri yang tinggi dengan simetri kubik penuh yang mencakup rotasi, refleksi, dan inversi. Selanjutnya ada kisi grafis, di mana struktur kubus sederhana termasuk dalam sistem kristal kubik dan merupakan salah satu dari 14 kisi grafis. Yang kedua, ada struktur kristal kubus berpusat badan atau body center cubic atau sering kita singkat BCC, di mana merupakan salah satu jenis struktur kristal yang lebih umum dan kompleks dibandingkan dengan struktur kubus sederhana, di mana struktur kristal kubus berpusat badan ini merupakan susunan 3 dimensi atom di mana terdapat satu atom di setiap sudut kubus dan satu atom tambahan tepat di tengah-tengah kubus. Jadi ada atom yang terletak pada pusat sudutnya. Terus di sini ada ciri-cirinya dari struktur kristal kubus berpusat badan. Di mana yang pertama, setiap kubus memiliki 8 atom di sudut-sudut dan satu atom di pusat kubus. Terus ada koordinasi atom adalah 8. Setiap atom berhubungan dengan 8 atom tetangga terdekat. Yang B ada koordinasi dan kepadatan atom. Koordinasi atom di mana setiap atom dalam struktur kubus berpusat badan atau body center kubik berkoordinasi dengan 8 atom tetangga terdekat. Faktor pengisiannya atau packing factor. Faktor pengisian ruang adalah fraksi volume dalam sel satuan yang ditempati oleh atom. Dalam kubus berpusat badan, sekitar 68% dari volume sel satuan ditempati oleh atom, dan sisanya adalah ruang kosong. Nah, selanjutnya ada contoh dan aplikasi dari struktur BBC. Pertama ada contoh material. Banyak logam yang memiliki struktur kristal BCC, termasuk material besi dan pada suhu rendah. Terus yang kedua ada kromium atau Cr. Terus ada tungsten atau W dan molybdenum. Terus ada aplikasinya yaitu struktur BCC
mempengaruhi sifat mekanis seperti kekerasan dan kekuatan. Material dengan struktur BCC sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kekuatan tinggi dan ketahanan terhadap deformasi. Terus yang D, simetri dan Kisi-Brafice. Gimana simetri? Struktur kubus berpusat pada memiliki simetrik kubik, termasuk rotasi, refleksi, dan inversi. Kisi-Brafice-nya itu struktur BCC termasuk dalam sistem kristal kubik dan merupakan salah satu dari 14 Kisi-Brafice. Yang ketiga, ada struktur kristal kubus berpusat muka atau face center kubik atau yang sering kita singkat FCC, merupakan salah satu jenis struktur kristal yang paling umum dan memiliki kepadatan tinggi. Mana struktur kristal kubus berpusat ini merupakan susunan 3 dimensi atom di mana terdapat satu atom di setiap sudut kubus dan satu atom di tengah setiap muka kubus. Berarti setiap sisinya ada atom di tengahnya. Berarti ada berapa sisi? 8. Nah, kalian bisa hitung lah. Terus ada ciri-cirinya yaitu setiap kubus memiliki 8 atom di sudut-sudut dan 6 atom di tengah muka. Terus koordinasi atom adalah 12, di mana setiap atom berhubungan dengan 12 atom tetangganya yang terdekat. Yang B ada koordinasi dan kepadatan atom. Di mana koordinasi atom, setiap atom dalam struktur kubus berpusat muka berkoordinasi dengan 12 atom tetangga terdekatnya. Faktor pengisinya yaitu faktor pengisian ruang adalah faktor fraksi volume dalam sel satuan yang ditempati oleh atom. Dalam kubus berpusat muka, sekitar 74% dari volume sel satuan ditempati oleh atom. Sisanya adalah ruang kosong. Nah, ada contoh dan aplikasi dari struktur kristal FCC. Yang pertama ada contoh material, banyak logam dan senyawa yang memiliki struktur kristal FCC, termasuk aluminium, tembaga, emas, perak, dan nikel. Nah, dari aplikasinya yaitu ada material dengan struktur FCC sering digunakan dalam industri karena sifatnya yang lunak dan mudah ditempa. Jadi strukturnya ini mudah dibuat, lunak, elastis, jadi sehingga kita tuh bisa membuat sesuai keinginan kita, seperti ingin dilengkungkan, dipanjangkan, dihempaskan, seperti itulah. Terus banyak logam FCC memiliki konduktivitas listrik dan thermal yang baik. Nah, yang menjadikannya penting dalam aplikasi elektronik dan pembuatan paduan logam. Nah, seperti instalasi listrik yang rata-rata menggunakan bahan aluminium, tembaga, karena yang memiliki konduktivitas listrik yang sangat tinggi, sehingga kelancaran listrik tidak banyak hambatan. Terus simetri dan Kisi-Brafice, di mana simetri struktur kubus berpusat muka memiliki simetri kubik yang tinggi, termasuk rotasi, refleksi, dan inversi. Kisi-Brafice, struktur FCC termasuk dalam sistem kristal kubik dan merupakan salah satu dari 14 Kisi-Brafice. Terus yang terakhir ada struktur kristal heksagonal tertutup rapat atau hexagonal close-packed atau sering kita singkat HCP, di mana merupakan
Salah satu struktur kristal yang memiliki kepadatan tinggi dan sering ditemukan pada logam-logam tertentu. Mana struktur kristal HCP ini adalah susunan 3 dimensi atom di mana setiap atom dikelilingi oleh 12 atom tetangganya dalam konfigurasi heksagonal yang padat. Ciri-cirinya yaitu atom-atom tersusun dalam lapisan-lapisan yang mengikuti pola AB-AB. Setiap atom memiliki 12 tetangga atomnya yang terdekat dengan koordinasi atom 12. Terus koordinasi dan kepadatan atom. Koordinasi atom pada setiap atom dalam struktur HCP memiliki koordinasi 12 dengan 6 atom dalam lapisan yang sama, 3 di lapisan atas, dan 3 di lapisan bawah. Faktor pengisi ruangnya. Faktor pengisian ruang dalam fraksi volum dalam sel satuan yang ditempati oleh atom dalam HCP sekitar 74% dari volume sel satuan ditempati oleh atom, sisanya adalah ruang kosong. Selanjutnya ada contoh dan aplikasi dari struktur kristal HCP. Contoh material yang pertama, banyak logam yang memiliki struktur kristal HCP, termasuk magnesium, titanium, zinc, beryllium, dan kobalt. Aplikasi dari struktur kristal HCP yang pertama, material dengan struktur HCP sering digunakan dalam aplikasi di mana kekuatan, kekauan, dan ketahanan terhadap deformasi sangatlah penting. Banyak logam HCP digunakan dalam industri pesawat terbang, otomotif, dan konstruksi, di mana struktur ini merupakan salah satu struktur yang paling kuat dalam beberapa struktur yang lainnya. Terus ada simetri dan kisigrafis. Simetri, struktur HCP memiliki simetri heksagonal yang tinggi, termasuk rotasi, refleksi, dan inversi. Struktur HCP termasuk dalam sistem kristal heksagonal dan merupakan salah satu dari 14 kisigrafis. Nah, di sini ada contoh gambar dari keempat struktur kristal yang ada. Nah, di sini ada yang pertama ada simple kubik. Nah, kalian bisa lihat simple kubik yaitu gambarnya dari atomnya itu membentuk seperti kubus sederhana pada umumnya. Jadi setiap sudutnya ada atom. Berarti ada 8 titik. Nah, yang kedua atau di B ada face center kubik, di mana kalian bisa lihat gambar pada sudutnya terdapat sebuah atom, di mana pada tengahnya terdapat pusat titik atom di antara muka-mukanya. Terus yang C ada body center kubik, di mana kalian bisa lihat gambarnya di mana titik sudutnya terdapat sebuah atom dan terdapat atom di tengah atau di pusat kubusnya. Terus pada gambar yang paling besar ada di bawah, yaitu ada HCP, di mana gambar ini memiliki sisi 6 sisi, di mana
kepadatan atomnya ini sangat padan. Di setiap titik sudutnya terdapat atom, dan di tengahnya terdapat titik-titik atom pada pusat-pusat titiknya. Nah, selanjutnya ada cacat kristal. Nah, apa yang kalian ketahui tentang cacat kristal? Cacat kristal merupakan ketidaksempurnaan dalam suatu susunan struktur kristal atau struktur periodik atom. Nah, cacat ini dapat dipengaruhi oleh beberapa mekanikasi atau faktor-faktor yang ada. Nah, di sini ada penjelasan tentang cacat kristal yang lebih lengkap, di mana cacat kristal adalah ketidaksempurnaan atau gangguan dalam struktur periodik ideal dari kisi kristal. Cacat-cacat ini dapat mempengaruhi sifat fisik, mekanik, dan kimia dari material kristalin yang ada. Nah, ada beberapa jenis cacat kristal yang sering ditemui pada suatu struktur kristal yang umumnya dikategorikan berdasarkan dimensi dan sifatnya. Nah, ini ada jenis-jenis cacat kristal. Yang pertama ada cacat titik. Cacat titik terdapat beberapa jenis cacat yang ada. Yang pertama ada cacat kekosongan atau vacancy defect, terjadi ketika atom hilang dari posisi kisi normalnya. Nah, jadi si atom ini hilang dari kedudukan atom pada umumnya, sehingga terjadi kekosongan pada struktur atom yang ada. Terus yang kedua ada cacat interstisi, di mana interstitial defect terjadi ketika atom tambahan berada di antara posisi kisi yang normal. Nah, jadi si atom ini ada pada atom yang lainnya, yaitu sebelahan, tidak menyusun rapih pada titik-titik atom yang normal. Terus ada cacat substitusi atau substitusional defect, terjadi ketika atom dari elemen berbeda menggantikan atom dalam kisi kristal. Nah, jadi ketika atom ini diinjek ke struktur kristalnya, jadi atom yang sebelumnya itu diganti oleh atom yang baru. Terus ada cacat Frenkel, di mana terjadi ketika atom meninggalkan posisi kisi normalnya dan menepati posisi interstisi. Terus yang terakhir ada cacat Schottky, di mana terjadi ketika pasangan ion atau kation atau anion meninggalkan posisinya dan menciptakan kekosongan. Nah, di sini ada contoh gambar dari sebuah cacat titik dan macam-macam cacat titik. Nah, di sini ada cacat titik kekosongan atau vakansi. Nah, kalian lihat di situ sudah terlihat jelas bahwa terdapat kekosongan pada sebuah atau salah satu titik atom. Nah, terus di sebelah kanan ada interstitial impurity atom, di mana atom yang bergabung tidak menepati titik yang jelas atau yang teratur. Nah, pada titik hitam besar ini di mana ada substitutional impurities atom, di mana atom yang lama digantikan dengan atom yang baru. Sedangkan ini self interstitial atom, di mana atom berhimpitan atau
saling menempel. Nah, dari sebelah kanan ada Frankel defect, di mana titik atom saling berhimpitan atau bergabung sehingga salah satu titik atom yang ditinggalinya terjadi kekosongan. Terus ada Schottky defect, di mana ion dan anion meninggalkan titik-titik atom yang pada umumnya sehingga menghasilkan kekosongan. Nah, yang kedua ada cacat garis, di mana sering kita kenal sebagai dislokasi. Adalah ketidaksempurnaan dalam kisi kristal yang mempengaruhi satu dimensi, di mana dislokasi memainkan peran penting dalam sifat mekanik bahan, terutama dalam proses deformasi dan pengerasannya. Nah, di sini ada beberapa jenis cacat garis. Pertama ada dislokasi sisi atau edge dislocation yang terjadi ketika ada setengah bidang atom yang masuk ke dalam struktur kristal, di mana menciptakan garis cacat di sepanjang ujung bidang tambahan. Yang kedua ada dislokasi skrup, di mana terjadi ketika lapisan atom di sepanjang garis cacat bergeser, menciptakan bentuk skrup. Yang ketiga ada dislokasi campuran, di mana merupakan kombinasi dari dislokasi sisi dan skrup. Nah, di bawahnya ada contoh dari dislokasi sisi dan dislokasi skrup. Nah, pada dislokasi sisi, kalian bisa lihat terjadi ketika atom pada warna biru ditambahkan pada tengah-tengah atom sehingga mengalami pergeseran struktur atom sehingga bentuk atomnya atau bentuk bangunan atomnya tidak sama pada awalnya sehingga memiliki catatan kemiringan yang berbeda. Nah, karakteristik diskolasi sisi ini menyebabkan regangan pada atom-atom sekitar garis dislokasi dengan atom-atom di atas garis dislokasi ditekan bersama dan atom-atom di bawah garis dislokasi ditarik terpisah. Nah, contohnya seperti itu. Nah, terus pada diskolasi skru, dislokasi skru, ini typo lah, dimana dislokasi ini terjadi ketika bagian dari kristal tergeser. Nah, ini contohnya nih. Jadi, si strukturnya ini turun pada sebagian strukturnya. Jadi pada tengah-tengahnya itu dipisah oleh dua garis sehingga sebelahnya turun, yang sebelah kirinya naik. Sehingga bayangan atau gambarannya itu seperti tumpukan buku yang tidak rata. Jadi dislokasi ulir ini menyebabkan regangan melingkar di sekitar garis dislokasi, sehingga disebut dislokasi skru. Nah, selanjutnya ada cacat bidang, di mana cacat bidang merupakan ketidaksempurnaan dalam kisi kristal yang terjadi dalam dua dimensi. Jenis ini mencakup gangguan yang mempengaruhi lapisan atom dalam material dan dapat berdampak pada sifat-sifat fisiknya atau mekanik sebuah material. Pertama ada cacat butir atau grain boundary, di mana batas antara dua butir atau kristalit dalam material polikristalin, di mana arah si kristal berubah.
Nah, pengaruhnya itu dapat memperkuat material melalui mekanisme pengerasan butir. Terus ada tumpukan salah atau stacking fault, gangguan dalam urutan lapisan atau dalam struktur kristal. Terus ada cacat antarmuka atau interferential defect, di mana batas antara kedua fase atau material yang berbeda dalam komposit atau alloy. Nah, di bawah ini terdapat gambar dari cacat bidang. Nah, kalian bisa lihat ada beberapa cacat yang menghasilkan garis sehingga berongga ya. Terus yang sebelah kanan ini ada cacat di mana terdapat garis yang sama sehingga terjadi cacat. Nah, selanjutnya ada cacat volumetrik, di mana cacat volumetrik ini ketidaksempurnaan dalam kisi kristal yang melibatkan volume atau ruang dalam material yang mempengaruhi sifat mekanik, termal, atau optik. Yang pertama ada inklusi, di mana partikel asing atau bahan yang terperangkap dalam kristal. Terus yang kedua ada porositas, di mana rongga-rongga atau lubang-lubang material kristalin. Nah, di sini ada contoh bayangan saja ya, tapi bukan gambar aslinya. Jadi kayak bayangan bahwa misal pada kotak ini merupakan struktur kristal. Nah, ada 4 partikel asing yang masuk sehingga tidak menyatu dengan kristal-kristal yang pada mulanya atau struktur aslinya. Nah, sedangkan porositas yaitu rongga-rongga yang dihasilkan oleh material kristalin karena suatu perbedaan satuannya atau gimana ya. Ya, begitulah. Nah, di sini ada pengaruh cacat kristal. Yang pertama sifat mekanik, di mana cacat kristal, terutama dislokasi, memainkan peran kunci dalam mekanisme deformasi plastis, di mana dislokasi memungkinkan deformasi pada tegangan yang lebih rendah daripada yang diperlukan untuk menggeser seluruh bidang atom sekaligus. Cacat butir mempengaruhi kekuatan material bahan dengan ukuran butir yang lebih kecil, biasanya lebih kuat. Terus yang kedua ada sifat elektrik, di mana cacat titik dapat mempengaruhi konduktivitas listrik, misalnya doping semikonduktor dengan atom pengotor substitusi dapat meningkatkan konduktivitas. Terus kekosongan atau intertisi dapat mempengaruhi sifat semikonduktor atau isolator. Yang ketiga ada sifat difusi. Kehadiran cacat seperti kekosongan dan intertisi memfasilitasi difusi atom dalam kristal yang penting dalam proses seperti sintering, pengerasan, dan pengendalian mikrostruktur. Yang keempat ada sifat optik. Cacat kristal dapat mempengaruhi sifat optik material seperti transparansi, warna, misalnya cacat dalam berlian dapat menyebabkan perubahan warna. Yang kelima ada reaktivitas kimia, di mana cacat permukaan antarmuka meningkatkan area permukaan yang tersedia untuk reaksi kimia yang penting dalam katalis dan korosi. Nah, di sini ada contoh material dan beserta cacatnya. Yang pertama ada besi, di mana dislokasi sisi dan skrup memainkan peran penting dalam plastisitas dan kekuatan besi dalam baja. Yang kedua ada silikon, di mana doping silikon dengan fosfor dan boron menciptakan cacat substitusi yang mengubah sifat listriknya, yang penting dalam industri semikonduktor. Terus ada aluminium, di mana grain bonding dan dislokasi mempengaruhi kekuatan dan keuletan aluminium dan digunakan luas dalam industri pesawat terbang dan otomotif. Nah, di sini ada rumus, di mana rumus yang digunakan pada materi struktur kristal, di mana ada rumus parameter kisi, di mana kita bisa menentukan parameter kisi pada sebuah struktur kristal.
Yang kedua ada volume unit sel, di mana kita menghitung volume unit sel pada suatu struktur kristal. Ada kerapatan kristal, di mana kita mencari sebuah kerapatan pada kristal, di mana kerapatan yang terjadi pada atom antar atom. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, kalian bisa lihat di sini ada contoh soal yang menentukan density atau kerapatan suatu struktur kristal pada perak serta pada nikel. Nah, kalian bisa lihat sendiri dan bisa kalian pelajari serta mencoba untuk mengerjakannya. Nah, saya di sini nanti akan memberikan soalnya. Nah, di sini ada sebuah soal yang saya berikan pada kalian semua yang menonton. Yang pertama ada pada gambar di bawah ini merupakan cacat yang terjadi pada struktur kristal. Cacat apakah itu? Nah, sini kita hanya mengulas apakah kalian memperhatikan materi ini serta memahaminya atau tidak. Terus yang kedua ada sebuah kristal tembaga memiliki struktur kubik berpusat muka atau FCC dengan parameter Kisi A sama dengan 3,61, di mana massa atom tembaga adalah 63,55 gram per mol. Hitung kerapatan kristal tembaga. Nah, kalian bisa hitung di sini nomor 2 itu menentukan kerapatan atau density. Nah, kan tadi saya sudah memberikan contoh soalnya, kalian bisa mengerjakannya. Jadi, silakan kerjakan pada buku yang Anda punya sebagai pembelajaran Anda tentang struktur kristal ini. Nah, yang terakhir ada referensi di mana saya mencari dan mengulik sebuah materi untuk dijadikan presentasi ini dari 3 sumber ini. Yang paling utama ya, kalian bisa baca sendiri. Terus saya juga dapat materi ini dari sebuah aplikasi AI, di mana sangat membantu sekali untuk mencari materi-materi yang kalian inginkan. Nah, cukup sekian untuk materi ini. Mohon maaf jika ada typo atau kesalahan pengucapan, kesalahan dalam materi ini. Mohon maafnya. Karena yang paling sempurna itu bukan kita, yaitu Maha Allah, Maha yang paling kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.